Selamat pagi semuanya, kami dari tim 7 akan mempresentasikan hasil diskusi belajar dari kelompok kami yang berjudul Prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Sebelumnya kami akan ucapkan terima kasih pada Bapak Rudiarman Purba sebagai dosen perkembangan peserta didik. Kami dari tim 7 terdiri dari yang pertama Anju Krisna Sihotang, itu saya sendiri, yang kedua Lamsa Sihaan, yang ketiga Yeni Gracia Sibuya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Contoh, perkembangan kognitif, anak harus juga ditinjau dari perkembangan yang lain atau efektif dan psikomotorik. Implikasinya, pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain. Adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. 2. Tempo dan irama perkembangan, menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. 3. Tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Contoh, A berjalan 1 tahun, B berjalan 1,5 tahun. Baik A dan B masih mengikuti pola perkembangan umum, walaupun A lebih cepat berjalan daripada B. Implikasinya, proses pendidikan dapat diberikan secara klasikal. Penggunaan alat peraga pendidikan bisa digunakan dalam bentuk rentang waktu yang relatif lama atau tidak selalu diganti. 4. Konvergensi atau interaksi antara pembawaan dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, namun lingkungannya tidak menguntungkan, maka anak itu tentu tidak mendapatkan perkembangan dengan baik. Implikasinya, pendidikan harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi, sehingga potensi anak dapat teroptimalisasi dengan baik. Contoh, pembagian jurusan di SMU yang disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Pengaruh pendidikan dapat dibatasi oleh kemampuan anak. Dalam batas-batas normal, kemauan anak tidak boleh dikekang atau dibatasi karena anak adalah manusia yang harus aktif dan bukan pasif. 5. Kematangan. Proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik. Contoh, anak usia 7 bulan baru bisa duduk. Tidak boleh dipaksakan berjalan. 6. Setiap hasrat perkembangan terdapat hasrat untuk A. Mempertahankan diri. Adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, istirahat. B. Mengembangkan diri. Adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Implikasinya, jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya hasrat atau kebutuhan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan slide yang ketujuh, yaitu fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Contohnya yaitu kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerakan secara bersamaan. Implikasinya yaitu proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya slide yang ke-8, yaitu perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan individu akan semakin maju juga, sehingga terjadi suatu proses diferensiasi dan integrasi. Contohnya yaitu, bayi memiliki gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, dapat dipisahkan atau koordinasi gerakan. Implikasinya yaitu, proses pembelajaran harus memperhatikan tingkat kemampuan dalam tahapan perkembangan. Slide yang ke-9, yaitu pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Implikasinya yaitu para pendidik harus menyadari secara baik bahwa apa yang diberikan kepada para peserta didik itu baik dan sesuai dengan tahapan perkembangannya yang sudah dirancang secara terencana.
Baiklah teman-teman, dari hasil presentasi kami, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pengertian perkembangan berbeda dengan pertumbuhan meskipun keduanya tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur dalam otak meningkat. Akibat adanya pertumbuhan otak, anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing mereka maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang sebelumnya dan sesudahnya. Baiklah teman-teman, demikianlah dari hasil presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu kami persilakan. Terima kasih.